Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel peternakan kandang organic farm. Kali ini saya mau memberikan cara mengobati ayam tidak turun tembolok. Nah, di sini sudah ada ini. Jadi ayam yang jantan ini beberapa hari yang lalu itu dia tidak mau turun tembolok. Sampai 3 hari itu dia tidak turun temboloknya. Jadi kalau tidak turun tembolok itu otomatis pencernaannya tidak lancar. Nah, pada pengobatan 1, 2, 3 hari itu saya tidak sempat merekam. Saya hanya sempat merekam pada pengobatan 4 hari sampai sembuh ya. Itu memakan waktu 7 hari. Nanti di akhir video saya akan memberitahu apa saja obat herbal dan kimia untuk mengobati tidak turun tembolok itu. Oke, sebelumnya tidak turun tembolok itu dibagi menjadi 2 macam. Temboloknya keras dan lunak atau lembek. Nah, kebetulan yang saya alami ini temboloknya itu lunak atau lembek ya teman-teman. Kalau biasanya kalau tembolok keras itu diakibatkan karena waktu kita jam ngasih makan itu telat. Itu bisa mengakibatkan tembolok tidak turun atau keras. Atau setelah ayam diabar atau diadu, kaget ya biasanya teman-teman. Jadi temboloknya juga tidak mau turun. Kalau tembolok lembek tidak mau turun tapi lembek ya atau lunak, itu dibagi menjadi 2 macam. Satu bisa dikarenakan dia makan benda asing atau benda-benda tajam ya. Kalau ayam itu kan misalkan tidak pernah diumbar, terus sesekali diumbar dia pasti akan memakan benda-benda yang asing gitu. Dan yang kedua dikarenakan karena virus atau bakteri. Nah, kalau ayam saya ini awal mulanya itu saya umbar juga. Jadi ayam ini sebelumnya hanya di kandang, tidak pernah saya umbar. Dan kebetulan pas ada cuaca bagus, ada sinar matahari, terus saya umbar. Keesokan harinya waktu saya mau kasih makan pagi-pagi, itu temboloknya tidak mau turun. Saya periksa itu temboloknya agak lunak atau lembek. Dan kalau lunak itu biasanya agak sulit pengobatannya. Dan waktu itu saya bingung bagaimana cara mengobatinya. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, baik herbal maupun kimia ya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya suntik vitamin. Bisa pakai B-kompleks atau Vitesel ya, sesuai dosis disuntik dada. Dan yang kedua teman-teman, kalau bisa, kalau ayamnya masih fit, itu dikuras. Jadi temboloknya itu diisi air sampai penuh, lalu dijungkirkan dan dikeluarkan isinya. Tidak usah keluar semua, tidak apa-apa, yang penting sebagian sudah keluar. Nah, jika kalau sudah keluar, teman-teman kasih setelah disuntik vitamin ya, teman-teman sepetkan itu jus lidah buaya atau jus tomat atau jus pepaya. Pilih saja salah satu. Kalau saya pakai yang jus lidah buaya. Jadi selama dia pengobatan itu sebagai pengganti makanannya itu pakai itu tadi ya, jus tadi. Nah, malamnya kita cek atau sorenya itu kita cek temboloknya mau turun apa tidak. Kalau tidak mau turun, teman-teman beli obat namanya kapsul pencerna di poultry banyak, di tempat-tempat jual pakan atau obat-obatan ternak gitu banyak. Itu satu bungkusnya 7.000. Ini saya ndak jualan obat ya. Saya cuma lantaran ingin berbagi saja, berbagi pengalaman. Siapa tahu ini juga berguna buat teman-teman, supaya ayam kesayangan kita itu bisa diselamatkan. Karena salah penanganan itu juga berakibat fatal. Ayam tidak tambah sembuh tapi tambah parah gitu, bisa mengakibatkan kematian gitu ya. Nah, teman-teman beli itu jika belum turun, kasih 1 butir saja, itu dicampur air hangat. Jadi kapsulnya dibuka,
dikasih air hangat lalu disepetkan ya, disepetkan. Jangan dikasih makan lagi, tunggu sampai besok. Kalau besok paginya sudah keluar, maksudnya sudah bisa buang kotoran, jantelihnya itu kosong. Nah, teman-teman jangan kasih makan yang keras-keras dulu. Jadi teman-teman bisa beli itu sun, bubur kacang hijau, atau opsinya banyak, itu varian rasanya kan banyak. Jadi kasih makan itu saja dulu 2-3 hari. Nah, jika sudah sudah dikasih sun itu dan pencernaannya itu dikira sudah normal, bisa dikasih makanan seperti biasanya gitu ya teman-teman. Nanti di akhir video saya akan memberitahu apa saja obat herbal dan obat kimianya itu. Jadi ada 2 macam obatnya. Karena indikasi ayam saya ini juga terkena bakteri, jadi saya juga memberikan obat kimia mereknya Magic SN warna hijau. Karena beraknya itu campur dengan darah ya teman-teman, juga mengarah ke koksidiosis. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu antara ayam itu terkena bakteri atau makan benda asing, itu bisa dilihat dari kotorannya. Jika kotorannya bau, itu pasti sudah terkena bakteri. Tapi kalau kotorannya tidak bau, ada darahnya, itu biasanya makan benda asing. Jadi teman-teman harus hafal itu ya. Jadi kalau terkena bakteri, jadi teman-teman bisa diselang-seling. Jadi di paginya dikasih kapsul pencerna, sorenya dikasih Magic SN yang warna hijau itu dicampur dengan rebusan air daun patian kebo. Nanti juga saya kasih tahu ya seperti apa itu daun patian kebo. Nah, selang 3 hari, karena saya baru nemu obatnya itu di 3 hari pengobatan itu, jadi ayam ini tuh baru turun tembolok itu setelah 3 hari. Jadi ayam 3 hari ini tidak makan, ini kurus banget. Saya sampai putus asa, pusing ya teman-teman. Tapi kita harus yakin kalau segala penyakit itu pasti ada obatnya gitu. Alhamdulillah ini ayamnya sudah normal, nafsu makannya juga sudah baik. Jadi ini ya teman-teman, kotorannya itu kemarin keluar seperti ini. Jadi selama ayam itu mulai gejala, itu sulit mau buang kotoran. 1-2 hari itu kotorannya cuma warnanya putih susu, sama ada darah segar. Darahnya itu, segarnya itu agak kental gitu, tapi darah segar, bukan karena bakteri. Kalau bakteri seperti koksidiosis itu kan enggak seperti darah segar ya, memang merah, cuma jadi harus bisa membedakan antara ayam itu berak darah karena bakteri atau karena memang makan benda asing yang tajam mengakibatkan organ dalamnya itu infeksi gitu, jadi mengeluarkan darah. Nah, ini setelah 3 hari tak kasih obat itu baru mau keluar seperti ini. Alhamdulillah sudah mau mencerna makanan. Ya, semoga saja perkembangannya lebih baik besok. Jadi hari ini hari keempat. Ini alhamdulillah sudah mau turun semua, tadi kotorannya banyak. Nah, karena kita belum tahu sistem pencernaannya itu mau menerima dengan baik atau belum, saya memberikan sun, ini sun beras merah, untuk sebagai makanan pengganti. Karena butuh energi, ayam ini 3 hari udah nggak makan, cuma makan vegetal. Kalau sun kan ini lembut ya, jadi mudah dicerna. Jadi awalnya gitu, ayam ini tiba-tiba itu, misalkan sore saya kasih makan, pagi itu temboloknya
nggak mau turun, dan saya kasih lidah buaya sama apa ya kemarin, kerupuk yang dicairkan itu juga nggak mau turun. Selang 2 hari itu pokoknya nggak mau buang air, nggak mau buang kotoran. Saya kira ayam ini mejen, ternyata tidak. Memang kalau indikasi memang yaitu gara-gara dia kan nggak pernah diumbar. Ayam ini nggak pernah diumbar kan. Nah, berhubung cuaca di sini setiap hari hujan, nggak ada sinar matahari, lapas itu cuaca lagi bagus gitu loh. Terus saya umbar. Mungkin kita nggak tahu dia makan benda asing sesuatu atau apa gitu ya. Nah, itu menyumbat sistem pencernaan di ampelannya itu mungkin. Jadi apa yang kita kasih itu nggak mau masuk. Tapi ya alhamdulillah kemarin setelah tak kasih obat kapsul pencerna itu, kemarin malam itu pada turun semua. Besok kita lihat atau nanti sore misalkan ada perkembangan, nanti kita lihat, semoga saja kondisinya semakin membaik. Ini hari keempat ini. Kemarin nggak mau makan, nggak mau apa-apa, cuma diem. Terus ini kalau istilahnya orang Jawa itu jegrik, kedinginan menggigil, sama bulu-bulu di sini itu naik semua. Kondisi ayam hari keempat, sore hari jam 4:30. Berhubung tadi temboloknya mau turun tapi belum begitu normal, jadi tidak saya kasih obat yang kemarin ini obatnya kapsul pencerna. Jadi udah tidak saya kasih, saya coba nanti lihat nanti malam bagaimana, apakah turunnya normal apa belum. Kalau misalkan sudah membaik, jadi ini tidak perlu lagi. Tapi misalkan ada gejala tidak normal lagi pencernahnya, nanti dikasih lagi. Ini saya tidak jualan ya, saya tidak promosi. Ini murni saya ingin berbagi pengalaman, karena udah segala obat saya coba, alhamdulillah nemu ini memang manjur. Tidak cuma untuk tembolok keras saja. Jadi tembolok macet kan ada beberapa macam kan, keras dan lembek kan. Ini untuk yang lembek juga bisa ini. Oke, ini kondisi hari kelima. Tadi pagi masih saya kasih makan bubur sun. Saya kasih saya sepetkan gitu sampai penuh. Terus ini sudah siang jam 11. Nah, ini nafsu makannya alhamdulillah. Ini udah saya campur dengan saudaranya. Jadi kemarin waktu gejala itu langsung saya sendirikan, takutnya kan kalau benar-benar virus atau bakteri gitu kan yang ditakutkan, jadi harus di karantina sendiri. Ini hari ini saya campur. Ini alhamdulillah nafsu makannya udah baik ya, bukan agak baik. Kalau menurut saya nafsu makannya udah baik sekali. Sambil melihat maksudnya bisa diterima dengan baik apa enggak di pencernaannya nanti. Oke, nah kesimpulannya ya teman-teman, jadi begini. Kalau urutannya, jadi jangan di skip videonya, karena nanti kalau sampai di skip ndak tahu urutannya bisa berakibat fatal juga. Jadi pertama, suntik vitamin ini Vitasel sesuai dosis ya. Setelah dikuras tadi suntik Vitasel ini. Nah, kalau udah suntik Vitasel sesuai dosis, saya pakai spet yang 1 mili ini. Terus nanti bisa pakai ini scrubber ini atau Vegeta, atau opsinya buah pepaya, pisang, atau tomat yang di jus, atau lidah buaya. Kalau nggak mau repot pakai scrubber atau Vegeta ya.
paginya langsung dikasih makan ini pakai sepet yang 1 mili juga biar aman, karena kalau yang besar itu biasanya gampang tersedak dan malah mengakibatkan parah, nanti bisa kematian juga kalau tersedak. Nah, terus ditunggu sampai sore. Kalau sorenya sudah turun, baru besoknya makannya pakai sun ini. Nah, pakai sun ini. Tapi kalau enggak turun, besoknya sorenya enggak turun, jangan dikasih sun, langsung dikasih ini, kapsul pencerna. Nah, ini. Terus kalau enggak turun kan dikasih ini ya teman-teman. Nah, ditunggu sampai besoknya pagi. Kalau besok paginya udah turun, baru bisa dikasih bubur sun ini gitu loh. Nah misalkan, jadi kan udah lancar dikasih ini kan, tapi misalkan kotorannya itu masih ada indikasi bakteri. Biasanya kan kalau tembolok tidak mau turun itu ada indikasi bakteri juga, koksi sama kolera juga tidak turun temboloknya. Nah, tapi saya tidak mau bahas yang kolera karena kasusnya ayam saya itu koksi. Itu dikasih ini. Jadi daun patian kebo itu seperti ini dicuci, direbus dengan air 1 gelas. Nah, dicampur sama Magic SN warna hijau yang khusus pencernaan ini. Ini 1 kapsul saja dicampur, lalu disepetkan gitu ya teman-teman. Dan ini dihentikan kalau sudah temboloknya sudah turun, ini tidak usah dipakai, tinggal dikasih ini aja kalau berlanjut ke bakteri. Tapi misalkan tidak ada indikasi bakteri ya cukup, udah sampai sini aja. Sampai kapsul pencernaan dihentikan, kasih makan ini. Kalau udah dirasa normal, baru dikasih makan seperti biasanya. Oke, gitu aja. Jadi saya tidak ada maksud untuk berjualan ini. Sekali lagi murni saya ingin berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Satu lagi ya teman-teman, ada tambahan. Jadi ini dipakai, ini kalau ada indikasi bakteri tadi, jadi ini terus dipakai sampai kotorannya itu dicek sampai normal ya. Kalau belum normal, ini masih terus dipakai. Tapi kalau udah normal, jadi ini dihentikan. Dan herbalnya ini kan tadi cuma daun patian kebo ya. Tadi ada tambahan kalau untuk koksi itu pakai perasan jahe satu ujung jempol sama gula merah 1 ujung jempol, itu dihaluskan terus diperas, itu dikasihkan juga. Bisa barengan sama ngasihkan rebusan daun patian kebo sama Magic SN warna hijau ini. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jumpa lagi nanti, saya akan bahas untuk penyakit kolera atau berak hijau, bagaimana penanganannya. Dukung terus channel Peternakan Kandang Organik Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.